Halo rekan-rekan mahasiswa dan pecinta filsafat sejagat raya. Pernahkah Anda berpikir bahwa hukum yang kita pelajari sebagai perangkat netral dan objektif sebenarnya mempunyai atau menyimpan bias gender yang sangat dalam? Saya Paulus Devian Asnogobang, mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores Ende. Sekarang saya berada di penghujung semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dalam mata kuliah filsafat hukum yang diampu oleh dosen Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum. Rekan-rekan mahasiswa dan pecinta filsafat, pada kesempatan kali ini, materi yang saya bawakan dalam judul Hukum sebagai narasi kekuasaan feminisme atas kebenaran dan keadilan. Hari ini kita akan membedah feminis jurisprudence atau salah satu aliran dalam filsafat hukum yaitu filsafat feminisme. Aliran feminisme adalah sebuah aliran yang tidak hanya menuntut persamaan hak, tetapi menggugat sebuah dasar hukum yang dianggap maskulin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat konsep-konsep besar seperti phalocentrism dan male gaze bekerja dalam sistem hukum kita. Dan mengapa slogan "The personal is political" menjadi sangat relevan dalam upaya mendekonstruksi ketidakadilan sistemik. Rekan-rekan mahasiswa dan pecinta filsafat, pertama-tama, mari kita coba memahami premis dasarnya. Hukum bukan ruang hampa. Ia adalah cermin dari siapa yang membuatnya. Karena sejarah hukum didominasi laki-laki, maka lahirlah phalocentrism. Maka dalam phalocentrism, laki-laki dianggap sebagai manusia normal, sedangkan perempuan adalah penyimpangan. Kita boleh menelaah atau menakar lebih jauh tentang phalocentrism dalam sebuah karya klasik oleh Simeone dalam bukunya yang berjudul The Second Sex. Mari kita menelaah lebih jauh tentang akar sejarah hukum sebagai produk ruang publik. Secara historis, peradaban manusia dibagi atas dua ranah, yaitu ranah yang pertama, ranah publik, dan ranah yang kedua, ranah privat. Selama berabad-abad, hanya laki-laki yang diizinkan berada di ruang publik. Karena hukum lahir dari publik, maka para pembuat hukum, seperti pengacara dan hakim, adalah laki-laki. Dasar hukum modern banyak menyerap prinsip hukum Romawi, di mana kepala keluarga adalah laki-laki, dan seorang kepala keluarga memiliki hak atau kekuasaan mutlak atas istri dan anak-anak. Dalam struktur ini, seorang perempuan tidak dianggap sebagai subjek hukum yang mandiri, melainkan properti atau tanggungan. Mari kita sedikit menarik ke belakang tentang lahirnya phalocentrism dalam hukum. Phalocentrism sendiri berasal dari gagasan simbol maskulin yang merupakan suatu gagasan inti dalam pengorganisasian dunia intelektual dan sosial. Dalam filsafat hukum, hal ini terwujud dalam beberapa cara. Laki-laki sebagai standar universal. Hukum menciptakan manusia rasional. Masalahnya, standar rasionalitas ini dibangun berdasarkan pengalaman hidup seorang laki-laki. Contohnya seperti cara pandang seorang laki-laki melihat sebuah masalah. Kemudian yang kedua, perempuan sebagai lian. Karena laki-laki dianggap sebagai standar normal, maka ciri khas khusus perempuan dianggap sebagai suatu masalah khusus. Dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa hukum didominasi oleh peran laki-laki, di mana mereka memonopoli dan memegang institusi hukum sejak awal. Hal ini melahirkan phalocentrism, sebuah kondisi di mana perspektif laki-laki dianggap sebagai suatu kebenaran yang universal, sedangkan perspektif perempuan dipinggirkan. Namun, aliran feminisme secara utuh bukan merupakan aliran tunggal. Ada feminisme liberal yang berjuang pada kesetaraan akses formal,
Ada feminisme radikal yang melihat hukum sebagai alat kendali seksual dan dominasi, dan ada feminisme kultural yang menawarkan ethics of care, bahwa nilai-nilai seperti empati dan relasi seharusnya masuk dalam pertimbangan hukum, bukan hanya sekedar logika kompetitif. Yang pertama, mari kita coba membahas tentang feminisme liberal. Feminisme liberal merupakan aliran yang memfokuskan pada persamaan hak di antara hak seorang perempuan dan seorang laki-laki. Dalam feminisme liberal, perempuan memperoleh otonomi khusus untuk memperjuangkan hak seorang perempuan agar bisa setara dengan seorang laki-laki. Contoh sederhana dari feminis liberal yaitu seperti di Indonesia di saat sekarang ini. Perempuan memperoleh hak pilih. Contohnya seperti dalam kegiatan pemilihan umum. Perempuan dan laki-laki sama-sama memperoleh hak pilih. Kemudian, dalam dunia pekerjaan, perempuan di saat sekarang juga memperoleh pekerjaan yang setara dengan laki-laki. Ataupun mungkin dalam hal upah, perempuan dan laki-laki memperoleh upah yang sama dalam dunia pekerjaan. Kemudian yang kedua, feminisme radikal yang melihat hukum sebagai alat kendali seksual. Feminisme radikal dianggap sebagai suatu alat patriarki yang menjadi dasar penindasan seorang laki-laki kepada perempuan. Dalam feminisme radikal, kita dapat melihat bahwa struktur patriarki ini menjadikan tubuh seorang wanita sebagai suatu bisnis. Selain itu, dapat dilihat secara jelas adanya penolakan secara fundamental. Sebagai contohnya, kita dapat melihat aksi melempar bra sebagai bentuk penindasan dalam demonstrasi Miss Amerika tahun 1968, dan kita dapat melihat contohnya seperti film-film di Indonesia, contohnya seperti Warkop DKI, yang dimana dalam film tersebut ditayangkan tubuh perempuan yang dimana dapat dilihat sebagai bisnis. Feminisme kultural merupakan aliran yang meyakini perbedaan antara perempuan dan laki-laki, di mana sifat feminim dianggap sebagai suatu yang unggul, bukan sebagai suatu kelemahan. Dalam feminisme kultural ini, ada beberapa contoh yang menampilkan di mana posisi perempuan berada di garda terdepan saat ini. Kita dapat melihat bahwa kedudukan perempuan dalam partai-partai atau tempat-tempat yang berbau pendidikan atau ekonomi ataupun tempat-tempat lembaga hukum lainnya, di mana peran perempuan bisa mendominasi peran seorang laki-laki. Pada kesempatan ini, saya mencoba memberikan sebuah kritik kritis dalam standar the reasonable person. Di sini, objektivitas hukum justru menjadi buta terhadap realitas perempuan. Selama berabad-abad, hukum enggan masuk ke ranah keluarga karena dianggap sebagai suatu privasi. Bagi feminis, wilayah privat tanpa hukum sama saja melegalkan kekerasan di dalam rumah tangga. Inilah mengapa mereka berseru, "The personal is political." Sebagai penutup, filsafat hukum feminis menantang kita untuk bertanya, untuk siapa hukum ini sebenarnya diciptakan? Jika hukum adalah cermin peradaban, bayangan siapa yang selama ini benar-benar tak terlihat di dalamnya? Keadilan tidak boleh hanya menjadi teks kaku di atas kertas, tetapi harus menyentuh ranah sosial dalam kehidupan yang beragam. Mempelajari aliran ini adalah langkah awal untuk meruntuhkan tembok patriarki dalam sistem peradilan kita. Mari terus berdialektika untuk hukum yang lebih inklusif. Sampai jumpa.